Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya setiap manusia memiliki kerinduan untuk bisa menjumpai Allah, menemukan Allah, dan mendapatkan suara dari Allah. Tetapi kadang-kadang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia tidak menemukan Allah. Manusia mencoba untuk menutupi keinginannya untuk bisa menjumpai Allah. Hal seperti itu sering terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Dan saudara jangan menyesali hal seperti itu. Sebenarnya menjadi permasalahannya adalah dosa yang ada dalam diri saudara, yang membuat keinginan saudara untuk mencari Allah tidak kesampaian. Saudara-saudaraku, di sisi yang lain, sebenarnya Allah begitu rindu untuk menemukan saudara, untuk berbicara kepada saudara. Allah rindu untuk saudara bisa bertemu dengan Dia. Tuhan mencari Musa. Pada waktu di semak-semak, Allah hadir di situ. Dan Allah menampakkan diri kepada Musa. Dan Musa tahu bahwa itu Allah. Dan Musa dikatakan oleh Allah bahwa tempat di mana engkau berdiam itu adalah kudus, adalah suci. Tinggalkan kasutmu. Itu artinya tanggalkan dosamu, karena tempat di mana Allah ingin bertemu itu adalah kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita rindu bertemu dengan pejabat-pejabat, orang-orang yang besar di negara kita, ada kerinduan kita untuk bertemu, tapi sulit sekali bertemu dengan tokoh-tokoh negara seperti itu. Saudara-saudara, pada pihak yang lain, tokoh-tokoh itu mungkin tidak rindu untuk bertemu dengan saudara, tetapi saudara rindu untuk bertemu dengan mereka. Bagi Allah, saudara, berbeda dengan tokoh-tokoh negara itu. Tokoh-tokoh negara tidak mau bertemu saudara, tapi saudara mau bertemu dengan tokoh-tokoh itu. Kita kalau memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah, Allah pun juga memiliki kerinduan yang sama. Dia ingin bertemu dengan saudara. Allah rindu bertemu saudara, Allah rindu berbicara kepada saudara, dan Allah rindu untuk menyatakan isi hatinya, kehendaknya kepada saudara. Sama seperti saudara juga mau datang kepada Allah, merasakan kuasanya, mendapatkan berkat daripada Allah, tetapi yang jadi penghalang itu adalah dosa. Allah kudus dan tidak mungkin ada dosa di dalam diri kita yang bisa bertemu dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, langkah pertama untuk kita bisa bertemu dengan Allah, tanggalkan dosamu, tinggalkan dosamu, bersihkan dosamu dengan darah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di dalam firman Allah, di mana Musa bertemu dengan Allah, Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa naik ke gunung untuk menghadap Allah, dan Tuhan ingin untuk berbicara kepada Musa, dan Tuhan mau memberikan dua loh batu itu kepada Musa. Allah mau menulis sendiri firman-Nya di dalam loh batu kepada Musa. Dan Musa tahu bahwa Allah rindu untuk berbicara. Dan Musa menggunakan kesempatan ini, saudara-saudaraku, untuk bisa bertemu dengan Allah, bisa berbicara dengan Allah. Dan dia meninggalkan Yosua dan naik ke gunung dan bertemu dengan Allah. Tetapi selama 6 hari Allah belum berbicara kepada Musa. Tetapi awan telah memenuhi Musa pada waktu Musa naik ke gunung Sinai. Tanda awan itu adalah tanda kehadiran Allah. Kemuliaan Allah telah turun kepada Musa. Dan Musa telah merasakan kemuliaan Allah selama 6 hari. Tapi Tuhan belum menyatakan suaranya kepada Musa. Dan pada hari yang ke-7, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara kepada Musa. Dan Tuhan memberikan perintah di dalam loh batu. Allah sendiri menulis firman-Nya, kehendaknya, hatinya di dalam loh batu itu. Dan itu terjadi pada Musa. Pada waktu hari ke-7, Allah datang kepada dia. Allah menulis sesuatu, firman-Nya, yang tidak diketahui oleh Musa. Dan Allah menulis dan memberikan pada Musa. Dan selama 40 hari tanpa makan dan minum, Musa berada dalam hadirat Allah. Dan Tuhan terus berbicara kepada Musa. Dalam hal ini, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kehadiran Allah, kemuliaan Allah
itu lebih indah daripada segala-galanya. Musa dalam 40 hari sebagai manusia biasa, pasti dia lapar. Dia perlu makan dan minum. Dia perlu makanan-makanan yang bergizi. Tetapi oleh karena kehadiran Allah yang begitu indah, kelaparan yang disebabkan oleh tidak ada makan dan minum selama 40 hari, itu dipuaskan. Artinya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kehadiran Allah itu bisa memuaskan secara lebih daripada secara jasmani, yaitu secara rohani. Dia memuaskan kita. Hasrat kita untuk makan dan minum itu tidak menjadi berarti dibandingkan dengan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu yang membuat gairah-gairah kedagingan berupa makan dan minum itu terpuaskan. Sebenarnya Musa lapar dan harus makan, tetapi kehadiran Allah itu mengenyangkan tubuh jasmani Musa. Sehingga Musa tidak makan 40 hari. Hanya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan ini yang terpenting di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Dan Allah hadir bersama-sama dengan Musa. Dan Musa turun dari gunung itu. Dan wajahnya penuh dengan kemilauan. Kemuliaan Tuhan ada pada wajah Musa. Dan Musa turun ke gurun. Padang gurun di mana umatnya yang pada awalnya menyembah Tuhan, yang telah mendengar firman Tuhan, di mana Allah telah menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi pada waktu Musa turun ke padang gurun, dia melihat mereka telah menyembah kepada Allah yang lain, ilah yang mereka ciptakan, yaitu dari lembu emas, dan mereka menyembah kepada lembu emas. Saudara-saudaraku, Musa turun dengan hadirat Allah. Dan Musa melihat situasi umatnya yang pada awalnya menyembah kepada Allah, tetapi mereka telah berbalik kepada Allah. Tuhan sudah memberikan hadiah yang terbaik bagi umat Israel berupa firman yang dibawa oleh Musa di dalam loh batu itu. Suara Allah, tulisan tangan Allah sendiri di dalam loh batu itu diberi kepada umatnya. Tapi umatnya tidak siap untuk menerima kedatangan Tuhan melalui loh batu itu yang dibawa oleh Musa, di mana Allah menyampaikan itu di dalam Musa 40 hari berpuasa. Saudara-saudaraku, Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tuhan mau rindu berbicara pada saudara melalui Musa. Kemudian Tuhan mau bicara kepada umatnya. Demikian juga saudara-saudaraku, saya percaya Tuhan mau berbicara kepada saudara. Maukah saudara naik ke Gunung Sinai? Maukah saudara datang menghampiri takhta Allah, mendengar suara Allah? 7 hari baru Allah berbicara, tetapi kehadiran Allah sudah berada pada waktu Musa berada 6 hari sebelumnya. Dan hari ke-7 Tuhan berbicara jelas kepada Musa. Dan Musa mendengar selama 40 hari 40 malam. Dan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Dan dia turun gunung menyampaikan suara Allah kepada umatnya. Karena itu saudaraku, saya percaya Allah mau bicara kepada saudara. Allah mau bicara kepada umatnya. Tapi umatnya tidak mau mendengar. Karena itu Tuhan panggil saudara, supaya saudara bisa menjadi penyambung lidah Allah dan menyampaikan kepada umatnya. Demikian juga pada akhirnya Musa dengan petunjuk Tuhan mendirikan kemah suci, di mana kemah suci umat Allah bisa datang menghampiri Tuhan. Tuhan berdiam di dalam ruang Maha Kudus di kemah suci, di mana Tuhan bertakhta di situ. Dan tiang awan dan tiang api berada bersama-sama dengan mereka. Dan umatnya berada di sekeliling daripada kemah suci. Allah berdiam pada akhirnya. Bukan saja Allah berdiam di Gunung Sinai, tapi akhirnya Allah berdiam di rumah, yaitu kemah suci yang dibangun atas petunjuk Allah kepada Musa dengan semua pengorbanan daripada umat Israel. Dan Allah berdiam di situ. Sehingga akhirnya mereka memiliki Allah yang menyertai mereka selama masa pengembaraan mereka 40 tahun di padang gurun. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Tuhan Yesus kiranya menolong saudara. Dan Tuhan Yesus mau panggil saudara menjadi Allah Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan bertemu dengan saudara. Dan Tuhan mau memberikan isi hati Tuhan kepada saudara. Dan dia mau saudara menyampaikan isi hatinya kepada seluruh orang di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.